Sekarang kita bahas tentang keutamaan fadilah daripada Hizib Nasr Al-Haddad. Kemarin kita bahas Hizib Nasr Asy-Syadzili. Ini hizib yang sangat populer. Bahkan di majmu' kita sudah tercantum Hizib Nasr Al-Haddad. Ini dinisbatkan kepada mu'alif atau pengarangnya Al-Imam Al-Haddad, yang mengarang Rotib Al-Haddad dan juga Wurdul Latif. Dan beliau punya banyak karangan dalam bidang tasawuf, ya, Qisatul Mu'awanah, Sabil Idzikar, dan seterusnya. Hizib Nasr Al-Haddad ini secara spesifik tidak ada kaifiyat yang khusus yang dia dapatkan referensinya, dan juga dia tidak ada ijazah khusus dalam segi kaifiyahnya. Tapi membaca otomatis dapat ijazah dari guru-guru kita, dan otomatis kita semua juga mendapatkannya. Tapi kalau kaifiyah khusus ini baik referensi maupun ijazah belum mendapatkan. Tapi kalau dalam kitab Khulasatul Madad, orang-orang Yaman, ya, Habib Umar dan yang lain-lainnya, ahli tarim itu mengamalkannya biasanya habis zuhur. Tapi kalau kita mengamalkannya itu pagi dan sore, malah itu bagus. Atau mengamalkannya pas tahajud, itu juga bagus. Jadi Hizib Nasr al-A'da bahasanya. Hizib Nasr lil A'da. Hizib untuk memohon pertolongan dari musuh. Pertolongan dari orang yang tidak baik. Baik itu manusia, jin, dan apa saja. Jadi kalau kamu sedang merasa terhimpit, tertekan, takut, atau ada yang mengancam, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Gimana cara minta pertolongan? Dengan berdoa. Apa yang dibaca? Nah, kalau ngarang sendiri boleh jadi kita itu ngawur nanti bacanya, atau ngomongnya ngawur, ya, atau tidak punya adab, atau tidak punya landasan doa-doa yang sudah ada dalam hadis atau dalam Al-Quran. Maka kita berdoa kepada Allah dengan cara membaca Hizib Nasr. Hizib Nasr lil A'da punya Imam Al-Haddad. Ini jadi solusi. Ada yang mengatakan, ya, Hizib Nasr lil Al-Haddad ini lebih soft, lebih ringan daripada Hizib Nasr Asy-Syadzili. Katanya begitu. Banyak yang ngomong begitu. Tapi kalau menurut Buya sama saja. Karena kita sama-sama minta pertolongan kepada Allah. Tergantung niat yang baca, tergantung siapa yang dibacakan itu. Kalau yang baca niatnya jelek, jangankan baca Hizib Nasr, baca Quran pun kalau niatnya jelek, itu kembali kejelekan kepada dirinya sendiri. Bahkan ada orang mengamalkan doa ini kisah nyata, mengamalkan doa Rabbi zidni ilma, kan ini bagus, tambahi saya Allah ilmu. Tapi dibaca 1000 kali kalau nggak salah. Niatnya kesaktian, ya kena jin gila, bukan gila, kena jin, ada kemasukan makhluk. Jadi yang paling penting adalah niat yang membaca. Niatnya bagaimana? Niat mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa dan memohon pertolongan atas musuh yang Allah kirimkan sebagai ujian buat kita. Itu yang paling enak niatnya. Anak musuh masuk menang tok istakarmu wis, kan nggak enak, kan pasrah kan seakan-akan kan gitu. Ya anak musuh ditungani, ya Allah berikan saya pertolongan, begitu bahasanya. Itu lebih enak. Kalau memang ada alasan masuk akal, kalau Imam Hizib Nasr Asy-Syadzili lebih kuat daripada, bukan lebih kuat ya, lebih ganas daripada Al-A'da, karena memang bahasanya itu lebih ekstrim kalau Asy-Syadzili itu. Kalau Haddad bahasanya lebih nyaman gitu. Yang enak gimana? Ya baca dua-duanya kalau genting gitu aja. Dasarnya Buya, gimana bacanya? Kalau kaifiyatnya ya udah baca pagi, minta pertolongan sama Allah, baca sore, malam, hari. Gimana kalau diposoi? Kemarin banyak yang bertanya, gimana cara puasa Hizib Nasr Asy-Syadzili? Kan sudah disampaikan Buya nggak ada posoi, tapi masih minta puasa aja. Gimana kalau mau diposoi? Puasa aja silahkan, nggak ada yang ngelarang. Baik. Kenapa? Puasa itu orang yang berpuasa doanya mustajab. Itu dasarnya. Boleh puasa ya boleh. Gimana kalau dibaca 70 kali? Kalau kamu kuat nggak apa-apa. Gila enggak. Yang penting niatnya karena Allah. Jangankan 70 kali, sekali aja niatnya enggak karena Allah, bisa stres, bisa gila itu. Bukan karena wiridnya, tapi karena hatinya yang jelek itu. Ya, hati yang jelek itu kejelekan masuk, ingat itu. Maka orang itu kalau suka marah paling cepat dimasuki jin, paling cepat dimasuki setan.
Gitu. Jadi setan-setan tuh sangat sulit menggoda orang yang kuat imannya kepada Allah. Oh, begitu. Ya, sudah sepakat itu, sepakat semua golongan itu sudah. Bila khilaf. Oleh karena itu, gimana caranya? Kalau mau dipuasai, silahkan. Berapa hari? Ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Dalilnya begitu. Allah yang ganjil. Dimulai kapan? Terserah. Senin baik, diakhiri Kamis, atau Kamis diakhiri Sabtu, gitu. Terserah mau di Selasa puasa ya nggak apa-apa. Yang penting puasa sunnah karena Allah. Gitu. Jangan membuat patokan-patokan yang seakan-akan harus begitu. Nah, contohnya gini, kalau mau mengamalkan masalah hadat harus puasa 3 hari, dibaca 7 kali. Kalau nggak gini nggak mustajab. Oh, ini keliru malahan. Udah baca kepada Allah, nganggur-nganggur baca malah bagus. 5 waktu ya nggak ada masalah. Ya Allah, saya butuh pertolonganmu ya Allah, saya baca doa ini. Yo, gitu. Ini bagus. Jadi santri memang harus punya tameng, benteng, perisai dari segala kejahatan agar dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Santri kok wedi diintimidasi, santri kok wedi diancam, santri kok wedi tekanan, yo enggak takut. Karena apa? Karena kita sudah memohon kepada Allah pertolongan. Itu dasarnya. Dasarnya begitu. Apa cirinya wir sudah masuk tubuh? Itu wong sing gak ikhlas itu takon ngene iku. Apa ciri-cirinya wir sudah masuk ke tubuh? Kalau kamu itu minta kepada Allah, apa fungsi ini masuk enggak masuk? Itu enggak fungsi blas. Masih wiridnya masuk, kalau kamu celaka untuk apa? Wiridmu masuk, tapi kamu sering stres untuk apa? Wiridnya masuk, tapi banyak musuh untuk apa? Wiridnya masuk, tapi Allah nggak ridho untuk apa? Wiridnya masuk, tapi nggak tahu sembahyang, jarang wiridan, ngamuan, menangan, berantem selalu menang. Tapi dia sholatnya aras-arasan, malas-malasan, sedekahnya sedikit, sholawatnya sedikit, untuk apa? Nggak penting, jangan nggak usah takon. Apa ciri-cirinya wir sudah masuk tubuh? Apa takon ngono iku? Ciri-cirinya ini umum ya, perhatikan. Ciri-cirinya ibadah kita diterima oleh Allah dan kita mendapat pahala itu ciri-cirinya ketika kita melakukan ibadah itu hati merasa tenang, nyaman, nikmat dan tentram. Itu ciri-cirinya. Lazzatul ibadah, kenikmatan ibadah tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba yang dicintainya. Titik, enggak ada koma. Jadi kalau kamu ibadah nggak ada kenikmatan, problem besar di situ. Hati yang bermasalah. Ono sing nggak beres. Itu sudah sunatullah. Ini sudah bila khilaf ini, wis. Ulama semua ngomong ini kabeh. Gitu. Ulama-ulama yang baik, bukan enggak anak ulama ya semuanya baik ya, artinya ginilah omongannya ulama dan memang demikian. Gitu. Jadi kalau kamu berdoa kok kamu tenang, nyaman, itu sudah diterima sama Allah itu. Diterima sama Allah. Sholawatan kok seneng, nyaman, oh itu sudah dapat pahala itu. Itu sudah pahala itu. Ya, andaikan nggak dapat pahala, kamu nggak akan dapat kenikmatan. Paham saya kira? Wes itu ya. Nah, jadi nggak usah takon wis merasa apa durung wirid iki, wis gak penting. Ono khodewe pun gak aku kira. Saya udah baca Ratibul Haddad, Sirib Nasr 5 tahun berturut-turut. Khodam saya apa rupanya? Lah pada takon khodam barang itu. Gak penting khodam. Mau fungsinya apa khodam? Yang penting Allah ridho, Allah menolong kamu beres kayak khodam-khodaman. Berarti kamu itu masih perlu selain Allah. Paham tak ini? Itu banyak orang keblinger itu. Wiritan cek duwe khodam lho. Lah apa fungsinya wiritan duwe khodam itu? Paham tak kira? Khodam gak jadi dolei. Semua orang punya khodam malaikat. Dalilnya apa dalilnya? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu adalah malaikat yang menjaga manusia. Loh, kan gitu deh. Kan sudah ada riwayat At-Tabrani, setiap orang punya 10 malaikat penjaga. Kedua matanya, di mulutnya. Makanya kamu masih tidur ini nggak mungkin kemasukan semut, kecoa nggak mungkin masuk. Telingamu pun ono sing jaga bisa. Kepalamu juga ada yang jaga. Bibirmu ada 2 malaikat kalau kau baca sholawat kepada Rasulullah. Bibir 1 ya. Itu. Jadi 2 bibir, mulut lisan itu ada malaikatnya. Kalau baca sholawat, malaikat ini akan mengirimkan kepada Rasulullah SAW.
Jadi kesimpulannya semua manusia sudah punya malaikat yang menjaganya. Andai kan nggak ada malaikat, orang tidur ya sudah mati semuanya, kecoa masuk, ya, tikus kecil masuk. Paham tak kira? Anak sing Joko, kamu itu di lantai 3, gak ada khawatir. Yang suka mangap-mangap turunnya. Anak sing Joko malaikat. Wis gak usah mendatangkan khotam. Khotam. Waduh. Ya kan masih anak kecil ini masih anak TK ini. Ngurusi khotam ini anak TK ini. Siapa dekengmu? Allah. Loh, gimana kamu mendatangkan Allah pertolongannya dengan berdoa? Selesai. Ya, jadi kesimpulannya wis gak usah terlena dengan khotam-khotaman, dengan punya aura-aura hizib, aura rotib. Aduh, enggak. Yang penting gimana kau enggak maksiat itu. Yang penting bagaimana kamu itu bisa taat. Yang penting bagaimana kamu bisa berbuat baik. Bagaimana kamu sedekah. Bagaimana kamu bisa berbuat baik, memaafkan orang. Ya kan, menyenangkan orang, itu sing penting. Suka senyum, gak punya utang, ya kan, gak utangan loh. Paham tak kira? Nah ini yang penting isiku urip itu. Ya, banyak orang yang keblinger dengan hizib gitu. Ini supaya kalian tahu ya. Kalian tahu, jangan sampai tidak tahu. Jadi kalau kamu lagi susah dengan orang lain, merasa bahaya, kamu sudah punya hizib, sudah baca Ratul Haddad, Atos, Sakron, tambahi malamnya hizib Nasor. Nganggur-nganggur, baca hizib Nasor. Mau ketemu dengan dukun-dukun, wah, baca hizib Nasor dulu di bis, di mobil. Oh no, jangan takut, ya. Wis, gak usah nggawa pusaka-pusaka itu. Aduh, pusakamu itu ya wis kalimat sodo itu. Ya. Syahadat itu jimat terhebat. Apa jimatmu? Allah. Ngono rek. Jimat kok akeh. Ya. Jimatku adalah Allah di hatiku. Itu yang benar. Ya. Rasulullah aja perang Uhud berdarah, luka. Kaum muslimin juga para syuhada yang hafal Quran banyak yang meninggal dunia. Masa kamu itu enggak mau lecet? Itu kamu siapa? Paham tak kira? Saktinya orang pasti dia pernah terluka. Itu mau biaya ingat itu. Banyak orang belajar pencak silat supaya kena musuh itu bisa mengalahkan musuh. Turun ketemu musuh dia wis dedel kabeh, picel kabeh. Kena sebetan pedang, dipukul pas tanding sabung. Latihan berantem wis jatuh. Loro kabeh sebelum ketemu musuh. Belum latihan nih pawegel jarem kabeh. 1 2 kedua. Nek kamu silat keping ketemu musuh, aduh eman. Kenapa silat? Olahraga pria. Ngono. Silat olahraga pria, bukan untuk mengalahkan musuh. Terus ketemu musuh wis loro kabeh, ya apa enggak dibuanting koncone. Sabung, tahu latihan lho, paham ta? Kerutuk, belum lagi diuantemi pelatihne ya, Pak. Pelatihne sing untung akeh iku. Kuda-kudae kurang, blok. Tak tendang. Wah, latihan mental. Ngono alasane. Turun ketemu musuh wis kena mental dhisik. Salah niat, hati-hati. Ya apa enggak, Rek? Buya dulu tuh pernah gitu juga itu, latihan. Kalau Buya latihan itu dulu di pondok itu keringet dari sini sampai sini tuh. Tak pikir-pikir tuh. Terus ketemu musuh jerung jelas pegel wis mestian gitu. Tapi ya pernah gitu ya, enggak tak seriusin selesai gitu. Sudah, sekarang kita baca Hasbun Nasr ada itu gimana khasiatnya, fadilahnya adalah mendatangkan, memohon pertolongan kepada Allah atas musuh-musuhnya zahiran wa batinan. Wis, kalau kamu sudah melibatkan Allah dengan doa, mindsetnya adalah tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Titik, enggak ada koma. Wis, itu pegang itu. Musuh apapun. Kalau kamu dengan Allah dan kamu baca doa kepada Allah, enggak ada yang bisa mengalahkan. Apalagi doanya hizib-hizib seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan inna fatahna laka fatham mubina. Ini enggak Buya terjemahkan full ya, karena kalau full terjemahkan nanti lama sekali. Jadi kami berikan pembukaan kepadamu dengan pembukaan yang nyata. Lu turun-turun kamu sudah dapat apa? Hiburan. Nah, tak bukakan, semua masalahmu akan lancar, beres. Nah, gitu ya. Lalu kemudian
wa kana 'indallahi wajha ila akhirih. Terus kemudian nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan itu dekat. Loh, itu sudah mindset, itu motivasi. Ini juga membuat kita ini semangat ya, tidak pesimis tapi optimis. Wa basyiril mu'minin, berbahagialah bagi orang beriman. Kalau kamu orang beriman, berbahagialah. Lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih, lalu baca ayat kursi. Ayat kursi ini fadilahnya sudah jelas ya. Tidak ada setan pun yang sanggup untuk melawan ayat kursi. Zahir batin, setan model apa aja. Banyak riwayat, kalau orang itu habis sholat baca ayat kursi, maka dia mendapatkan penjagaan dari Allah sampai sholat selanjutnya. Kalau kamu habis sholat, jangan lupa baca ayat kursi. Karena barang siapa baca ayat kursi, kalau dia meninggal, surga tempatnya. Lu enak, rek. Hadis itu, sahih. Man qara'a kursi itu berakuli sholatin, lam yamna'hu min dukhil jannah ilal maut. Baca ayat kursi habis sholat, mati surga. Lu masa gak kepingin, rek. Nah, Allah jaga juga dari beberapa kejelekan dan kejahatan. Rumah yang ada ayat kursinya, setan gak akan bisa berani. Lalu kemudian lalu baca lau anzalna hadzal qur'ana sampai akhir. Nah, ini sudah jelas, barang siapa baca ini pagi hari, maka Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat yang akan mendoakan dia dan memintakan ampun untuknya kalau mati syahid. Jadi kalau baca lau anzalna ini sampai akhir surat ini ya, maka kalian ini dikasih Allah apa? Dikasih Allah bodyguard. Dikawal malaikat berapa? 70.000 malaikat yang mengawal, memintakan ampun. Jadi kamu itu insyaallah dosane enggak akeh-akeh. Maksiat itu enggak nemen-nemen. Paling maksiate ngantuk pas kuliah. Maksiate paling apa? HP-an. Diluk-diluk ya maksiate enggak nemen-nemen. Ya. Wis, kita lanjut lagi. Wa'idzu nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunain. Saya berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang mendengar dengan dua telinga. Wa yubsiru bi'ainain, dan melihat dengan dua mata. Wa yamshi birijlain, dan berjalan dengan dua kaki. Wa yabtishu biyadaini, dan memukul dengan dua tangan. Wa yatakallamu bisyafataini, dan ngomong dengan dua bibir. Hassantu nafsi billahil khaliqil akbar. Saya melindungi diri saya dengan Allah yang maha menciptakan, yang maha agung. Bayangkan coba. Min syarri ma akhafu wahdharu, dari segala kejelekan yang saya takutkan. Loh, sudah jelas. Minal jinni wal insi, baik itu jin dan manusia. Wa ayahdurun, dan mereka datang kepadaku, datang kepadaku. Azza jaruhu wa jalla sana'uhu, maha mulia Allah ya. Maha mulia Allah dan maha pujian segalanya untuk Allah. Wa taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuh, Allah maha suci, tiada Tuhan selain Allah. Loh, kamu sudah membentengi dirimu dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apa gak hebat iki rek? Dekenganmu Allah. Loh, cus iki. Perhatikan ini. Allahumma inni aj'aluka fi nuhuri a'da'i. Ya Allah, aku jadikan engkau sebagai zat yang menghancurkan musuh-musuhku. Loh, ngono ya. Wa a'udzubika min syururihim, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan mereka. Wa tahayyulihim, dan tipu daya mereka. Wa makrihim, tipu daya ya. Wa makaidihim, dan kelicikan mereka. Atfi nar man arada bi adawatan minal jinni wal insi. Ya Allah, matikan api orang yang menginginkan kepada saya permusuhan, jin dan manusia. Jadi wong sing kate musuhi enggak jadi musuhi loh, enak toh? Iki sing paling enak dungane, makanya enggak ekstrim. Kalau syadzili langsung syatid farriq jam'ahum, ya kan? Qulil addahum, pokoknya habiskan, musnahkan iku. Nah iki enggak, matikan api permusuhan orang kepadaku. Lah itu enak. Ini yang lebih aman mestinya. Meskipun ya baik juga syadzili enggak ada masalah. Ya Hafidz yang maha menjaga, ya Hafidz ya Kafi ya Muhit, subhanaka ya Rabbi ma'azama sya'naka, maha suci engkau dengan segala keagunganmu ya Allah. Wa a'azza sultanaka tahassantu billah wa bi asma'illah. Saya menjaga diri saya dengan Allah. Wa bi asma'illah, dengan asma Allah. Jadi kamu itu dijaga dengan asmanya Allah. Wa bi ayatillah, dan dengan ayat-ayat Allah.
wa malaikatillah dan malaikat-malaikat Allah, wa anbiya'illah dan nabi-nabinya Allah, wa rusulillah dan rasul-rasul Allah, wassalihina min ibadillah dan orang-orang soleh dari hambanya Allah. Jadi kamu sudah minta dijaga Allah dengan asma'nya, ayatnya, malaikatnya, nabinya, rasulnya dan orang-orang soleh. Masya Allah. Sudah jos kira. Masa kurang yakin lagi? Hasantu nafsi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menjaga diri saya dengan penjagaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma hrusni bi'ainika allati la tanam. Ya Allah, jagalah saya dengan mata Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur. Waqnufni bi kanafikal ladzi la yuram. Bentengilah saya, jagalah saya, lindungilah saya dengan perlindungan-Mu ya Allah yang tidak pernah gagal. Warhamni bi qudratika alayya, dan rahmatilah saya dengan kekuatan-Mu ya Allah, fala ahliku sehingga saya enggak celaka. Loh gitu. Wa anta siqati wa raja'i, Engkau adalah yang saya percaya, harapanku, ya ghiyasal mustaghisin, ya darakal halikin. Wahai Allah yang bisa untuk dimintai pertolongan, ikfini syarra kulli tariqin yatruqu bilail aw naharin. Ya Allah, cukupilah saya dari setiap kejelekan yang datang kepadaku baik siang maupun malam. Illa tariqan yatruqu bi khair, kecuali orang yang datang kepadaku dengan kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi min kulli ma yu'zi. Ya Allah, atas namamu ya Allah, saya mengobati diri saya dari segala sesuatu yang menyakitkan. Wa min kulli hasidin, dan dari segala orang yang hasud. Allahu syifai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi, wahai Allah yang sebagai zat manusia semuanya, adhibil ba'sa ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la syifa illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqaman wal alama. Ya Allah, sembuhkanlah saya, Engkau Maha menyembuh dan Engkau adalah obat. Sembuhkanlah saya, tidak ada obat selain obat-Mu ya Allah. Irfa'anni kulla ta'abin syadid, hilangkan dari saya kepayahan, kecapean yang sangat. Waqfini minal haddi wal hadid, minal haddi wal hadid, cukupilah saya dari besi dan segala sesuatu yang menyakitkan. Wal maradhi syadid, dan dari sakit yang sangat. Wal jaisyil adid, dari musuh tentara yang banyak. Waj'alli nuran min nurika, jadikanlah untuk saya cahaya dari cahayamu. Wa izan ma'izika, kemuliaan dari kemuliaanmu. Wa nasran min nasrika, dan pertolongan dari pertolonganmu. Wa bahaan min bahaika, kemuliaanmu. Wa ata'an min ataika, pemberianmu. Wa hirasatan min hirasatika, dan penjagaan dari penjagaanmu ya Allah. Wa ta'yidan min ta'yidika, dan pertolongan darimu ya Allah. Ya dzal jalal ikram wal mauhibil azam, yang maha memberikan yang besar. As'aluka an takfiyani min syarri kulli dzi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk mencukupi saya dari segala yang punya kejelekan. Sesungguhnya Engkau adalah Allah, zat yang maha menciptakan, yang maha agung. Wassallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini doa untuk memohon kepada Allah pertolongan. Dan kalian jangan sampai merasa dirimu punya musuh. Jangan pernah memusuhi orang dan merasa punya musuh. Kalau ada orang sudah jelas-jelas menyakiti kita, terang-terangan memfitnah kita, langkah pertama adalah kita maafkan. Tapi kalau dia sudah mempunyai strategi yang kita tahu mau menghancurkan kita, maka baru kita membaca Hizib Nasor. Ya Allah, saya tahu dia mau mencelakai saya. Saya tahu dia merencanakan hal yang gak baik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat saya. Baca Hizib Nasor. Wallahu a'lam bishawab.